three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, hari ini saya ingin membahas tentang ya rumor, sebenarnya bukan rumor sih ya, lebih ke harapan fans terhadap situasi striker kita saat ini. Ya, banyak dari fans gitu kan merasa, terutama fans Indonesia ya, merasa bahwa Arsenal ini butuh seorang striker baru gitu kan. Walaupun saya setuju bahwa Eddie Nketiah ini bisa dan memang perlu juga sih di-upgrade gitu ya, tapi menurut saya kalau untuk di Januari besok mungkin bukanlah menjadi satu prioritas gitu ya. Kalau dari saya pribadi, prioritasnya adalah di defensive midfield gitu ya. Kenapa? Karena posisi defensive midfield kita sudah tipis banget. Elneny cedera, Partey cedera gitu kan. Yang tersisa praktis kita defensive midfield ini hanya tinggal Declan Rice dan Jorginho. Dan Jorginho sendiri ya memang secara usia sudah tidak muda lagi gitu kan. Ya itulah kalau dari saya kenapa defensive midfield itu justru lebih darurat gitu ya dibanding striker. Tapi ya oke lah. Kalau kita mau ngomong striker, ini kan sekarang yang di apa ya, yang di ini banget, sangat diharapkan banget gitu kan kedatangannya ini adalah Dusan Vlahovic gitu kan. Ya ini kenapa? Karena ya ada satu pundit kita lah yang sangat terkenal gitu kan, selalu ngomongnya Vlahovic, kita butuh Vlahovic, kita butuh Vlahovic. Benar nggak sih kita sebenarnya butuh Vlahovic? Kalau teman-teman sudah lihat apa ya thumbnail saya sudah mengatakan bahwa Vlahovic ini bukan solusi. Kenapa Vlahovic ini bukan solusi? Pertama kita harus lihat dulu kenapa dulu Arsenal mencoba mendatangkan Vlahovic, karena kita pernah mencoba mendatangkan Vlahovic gitu kan. Waktu itu memang karena kita baru saja kehilangan Aubameyang ya, Pierre-Emerick Aubameyang, karena masalah kasus indisipliner yang sudah berlangsung berulang-ulang. Jadi pada saat itu kita baru saja memecat Aubameyang. Ya, Aubameyang di apa ya, di kontraknya diterminasi dan dia pindah ke Barcelona gitu. Dan ya Vlahovic itu memang didatangkan karena dia adalah pengganti sepadan, yang dianggap sepadan dengan Aubameyang. Jadi yang apple to apple ya, pergantiannya yang apple to apple. Nah, disinilah yang menurut saya kenapa sekarang alasan pertama saya kenapa Vlahovic ini bukan pemain yang cocok untuk Arsenal yang sekarang. Kenapa? Karena strategi kita sudah berubah dibandingkan pada tahun itu ya, pada saat si Aubameyang ini dipecat gitu kan. Kita sudah berubah strateginya gitu ya. Kenapa? Karena kita bukan lagi bermain dengan penyerang murni gitu ya. Sejak ditinggal Aubameyang kita bermain dengan false nine. Jadi dengan waktu itu digantikan oleh Lacazette yang memang dia sebenarnya sebagai second striker. Jadi Arteta bereksperimen dengan false nine, dan dia sejak saat itu sepertinya lebih tertarik bermain dengan false nine. Makanya dia mendatangkan lalu adalah Gabriel Jesus, dan kita lihat dari cara permainan Eddie Nketiah pun dia lebih bermain sebagai false nine gitu ya. Jadi ya kenapa Eddie Nketiah menurut saya perlu di-upgrade, karena dia sebagai false nine juga tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena dia kemampuan finishingnya sangat jelek. Jadi dengan kemampuan finishingnya dia yang sangat jelek sebagai false nine, dia tidak efektif. Kenapa? Karena begitu dia mendapat kesempatan, dia tidak bisa mencetak gol sendiri. Dan karena dia tidak bisa mencetak gol sendiri, makanya dari pemain lawan pun tidak terlalu menjaga dia gitu. Jadi nggak terlalu jagain, nggak terlalu marking Nketiah. Karena kalau sebagai false nine yang efektif, harusnya dia bisa menarik para defender ke arah dia sehingga membuka ruang bagi teman-temannya yang lain gitu kan. Nketiah karena finishingnya jelek, dia tidak menjadi ancaman sehingga dia tidak terlalu dimarking oleh para pemain lawan. Nah inilah kenapa menurut saya perlu upgrade. Tapi Vlahovic ini bukan pemain yang
harusnya kita cari. Kenapa? Tadi saya bilang, secara strategi kita sudah berubah. Kita nggak bermain lagi dengan penyerang murni. Dan kalau kita lihat penyerang murni ini sebenarnya udah strategi yang menurut saya pribadi ini sudah ketinggalan zaman. Kita bisa lihat dari kasus ini ya, yang paling terkenal sebagai penyerang murni saat ini siapa? Erling Haaland. Haaland itu ketika dia kemarin kan terakhir City kalah sama siapa sih, saya jadi lupa gitu kan. Itu kan yang selalu digadang-gadang, dia nggak ada Rodri, nggak ada sama Aston Villa, sorry ya, nggak ada Rodri, nggak ada Kevin De Bruyne gitu. Berarti kan bahwa sebagai penyerang murni dia sangat tergantung pada supply dari midfield. Ketika supply itu dipotong, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Arsenal melakukan hal yang sama, memotong supply. Waktu itu dia masih ada Rodri, masih ada nggak sih? Ada kayaknya. Jadi sudah di supply-nya dipotong oleh Arsenal ke arah Haaland. Haaland nggak bisa ngapa-ngapain. Haaland itu kelemahannya di situ. Dan kita bisa lihat Manchester City setiap kali bermain dengan tim-tim besar lain, memotong supply bola ke arah Haaland. Haaland nggak bisa ngapa-ngapain. Haaland hilang langsung. Ya, nah itulah menurut saya kenapa Arteta tidak lagi mencari pemain striker murni. Kenapa? Karena dia berharap adalah pemain-pemainnya ini bisa bukan hanya mencetak gol, tapi juga bisa membuka ruang dan memberikan assist kepada penyerang lain yang ada, bahkan bukan hanya penyerang, tapi kepada pemain lain yang ada di kotak penalti. Gitu. Jadi kita bukan cari penyerang yang bisa mencetak 20 gol setiap musim. Kita mencari penyerang yang bisa mencetak 10 gol dan 10 assist. Gitu. Jadi bukan mencari pemain yang bisa 20 gol, tapi yang bisa 10 gol dan 10 assist gitu. Sama-sama berkontribusi 20 gol gitu kan, tapi bukan murni hanya di golnya saja, tapi juga assistnya gitu. Nah, disinilah menurut saya Vlahovic ini nggak cocok. Kita juga bisa lihat gitu kan, Vlahovic saat ini di Juve ini ngeflop. Banyak yang bilang, oh itu karena strateginya Allegri. Hey, dia memilih Allegri. Ya, jadi dia bukan Allegri, bukan datang dia memilih ke Juventus terus tiba-tiba Allegri datang dan mengganti strategi, enggak. Waktu kita datang mau membeli dia memilih ke Juventus yang saat itu sudah ditukangi oleh Allegri. Jadi tidak ada alasan untuk dia ngeflop. Kenapa? Karena ini adalah tim yang dia pilih. Ya, jadi tim yang dia pilih ya tim seperti itu dan dia tidak bisa berkembang. Jadi apakah ini salah Allegri? Menurut saya untuk dalam kasus ini adalah salahnya Vlahovic. Gitu ya. Jadi dia yang memilih ke Juventus ini. Dia nggak mau datang ke Arsenal, tempat mungkin dia akan mendapatkan suplai bola yang lebih banyak, tapi dia memilih ke Juve karena dia memang cita-citanya mau ke Juve. Ya silakan, dan ternyata dia kesana ngeflop. Ya, jadi kalau dari saya nggak bisa menyalahkan Allegri terhadap flopnya Vlahovic. Itu pilihan dia. Nah, berikutnya yang tadi saya bilang kan bahwa Vlahovic ini bukan upgrade dari Nketiah. Kenapa saya bilang bukan upgrade Nketiah? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dia untuk player traits ini dari Footmob ya. Ini adalah karakteristik pemain. Karakteristik pemain ini dibagi menjadi menjadi 6 bagian ya di sini. Percobaan untuk mencetak, percobaan menembak, touches, sentuhan terhadap bola, menciptakan peluang, duel udara yang dimenangkan, lalu tindakan pertahanan dan gol. Ya, ini statistiknya ini adalah perbandingan terhadap penyerang-penyerang lain. Jadi ini bukan hanya statistik angkanya tapi juga memang dibandingkan dengan penyerang-penyerang lain. Kita lihat dia di sini adalah kekuatan dia adalah untuk percobaan menendang ke arah gawang ya, shots attempt 90% dan gol 64%. Kalau kita lihat di sini nggak terlalu jelek ya, tapi kalau kita lihat Nketiah beda tipis ya. Nketiah percobaan menembak ke arah gawangnya 81% dan goalsnya 68%. Lalu keunggulan Nketiah dibanding Vlahovic ini adalah defensive action 60%.
defensive action ini yang menurut saya penting kalau dia mau bermain di bawah Arteta. Kenapa? Karena Arteta melihat penyerang ini sebagai pertahanan pertama ya dalam saat bertahan, sebagai lini pertahanan paling awal ya. Jadi penyerang ini juga harus melakukan tindakan pertahanan. Kenapa? Ini adalah lini awal dari pertahanan. Kita lihat di sini Vlahovic, padahal di tim Allegri ini kan adalah tim yang defensif ya katanya, dia tapi hanya 5% gitu. Duel udara hanya memenangkan 39%, Nketiah 37%, jadi tipis. Kemampuan menciptakan peluang ini 6% berbanding 19%. Oke, 3 kali lipat. Beda tipis juga sebenarnya. Touches 35%, 17%. Jadi sentuhan terhadap bola gitu ya. Nah, inilah jadi kalau dari saya Nketiah dan Vlahovic, bahkan malah menurut saya dengan adanya defensive actionnya ini 60%, Nketiah ini jauh lebih unggul dibandingkan Vlahovic kalau bermain di tim Arsenal gitu ya. Jadi secara statistik kita bisa lihat dia beda tipis gitu kan. Kalau Anda yang bilang lihat, jangan cuma lihat statistik dong, lihat permainannya. Ya lihat aja permainan dia di Juve, beda nggak sama Nketiah? Enggak, sama-sama aja sama Nketiah gitu kan. Nah, kalau disuruh lihat yang dulu dia di Fiorentina gitu kan, ya saya balik lagi tadi ke poin awal saya, strategi kita sudah berubah dari sewaktu dia di Fiorentina, sewaktu kita kehilangan Aubameyang dengan kondisi kita sekarang gitu ya. Jadi saya juga heran sih kenapa kok getol banget terhadap Vlahovic gitu kan. Kalaupun kita mau beli penyerang gitu, kalau menurut saya Ivan Toney ini lebih upgrade. Cuman Ivan Toney ini satu yang menjadi, ya sebentar, kita ngomong dulu statistik dia lah ya. Ini dia sentuhan terhadap bolanya 73%, berarti dia aktif mencari bola. Shots attempt-nya oke, 65% di bawah, tapi dia menciptakan golnya 74%, berarti dia lebih efektif dalam mencetak gol dari usaha menendang bolanya ya, dari usaha menendang bola ke arah gawang. Konversinya berarti lebih tinggi untuk menjadi gol. Tapi dan dia juga melakukan defensive action 80% gitu kan. Jadi melakukan tindakan pertahanan 80%. Duel udara 88%, chances created 9%. Oke. Ini baru upgrade, tapi sekali lagi ini adalah pemain yang menurut saya kelemahannya adalah dia ini didiagnosa punya kecanduan terhadap judi gitu ya. Jadi dia punya penyakit mental, punya kecanduan terhadap judi. Apakah kita mau mencari pemain yang seperti ini gitu kan? Saya juga nggak tahu deh ini bagi teman-teman masalah pemain di luar lapangan apakah menjadi satu halangan juga kalau buat teman-teman. Saya nggak tahu. Kalau buat saya sangat meragukan itu adalah karena masalah judi ini. Dan kalau kita beli nanti dia di Januari, kita baru bisa pakai Toney ini di Februari. Kenapa? Karena dia baru di scoring-nya baru selesai itu di Februari nanti gitu ya, karena scoring dari masalah judi dia. Yang lain, gosip yang lain ya, ini adalah Marcos Leandro dari Santos gitu kan. Nah, ini kalau dari saya keunggulan dia adalah di menciptakan peluang. Jadi kalaupun kita mengambil Marcos Leandro ini ya dari Santos yang kemarin juga sempat keluar gosipnya bahwa Edu mengincar pemain Brazil gitu kan. Nah, keunggulan dia di sini adalah chances created. Jadi bagaimana dia menciptakan peluang bagi lawan. Saya nggak tahu ini apakah cocok untuk di Arsenal. Kenapa? Karena pemain dari Amerika Selatan kalau pindah ke Eropa langsung ke Inggris ya biasanya nggak terlalu bagus. Cuman kita nggak tahu, saya lebih percaya ke scoutingnya Edu aja lah. Cuman kalau dari saya ini berarti dia juga perlu banyak latih untuk dari sisi pertahanannya. Kenapa tadi saya bilang Arteta melihat penyerang ini sebagai lini awal dari pertahanan. Jadi ini perlu ditingkatkan juga. Dan kalaupun tadi sekali lagi ya kita mengejar Leandro, berarti
Yang dicari ini adalah kreativitasnya dia menciptakan peluang gitu. Nah, itu sih dari saya kenapa saya merasa bahwa ini ya, Dusan Vlahovic ini bukanlah solusi bagi lini penyerangan Arsenal gitu. Kalau teman-teman punya pendapat tentang Dusan Vlahovic, ya boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin dari teman-teman ada penyerang lain yang menjadi idaman untuk didatangkan ke Arsenal, boleh ditulis di kolom komentar. Nah, teman-teman kalau suka terhadap konten-konten Arsenal semacam ini, yuk boleh di like, share, dan subscribe. Saya mau ngejar ke 500 subscriber ya. Jadi kalau teman-teman suka, tolong dibantu untuk subscribe-nya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.